Itulah manusia al-insan yang sekarang berada di atas. Baik presiden, baik wakil presiden, baik para menteri, para gubernur, wali kota dan bupati, siapapun tercipta dari air mani yang hina yang dia bercampur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu dapat mendengar dan dapat melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, wahai manusia-manusia yang beriman, seringkali Allah memanggil kita dalam kitabnya, tapi sebagian kita tidak mendengar. Sebagian kita pura-pura tuli. Padahal kalau panggilan itu dari atasannya, dari bosnya, dia akan mendengar dan patuh dengan panggilan tersebut. Hampir 90 kali Allah memanggil orang-orang yang beriman. Di antaranya yang di surat Ali Imran ayat 102. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Sebuah kalimat yang sering kita dengar sebenarnya. Berulang kali setiap Jumat datang kita dikasih nasihat takwa, takwa. Nah, karena hanya yang bertakwa yang masuk surga. Bertakwalah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, yang hari ini berumur 40 tahun, 42 tahun yang lalu dia di mana? Yang hari ini berumur 60 tahun, tanyakan kepada dirinya, 63 tahun yang lalu engkau di mana? Yang hari ini umur 17 tahun, 18 tahun yang lalu engkau di mana? Tidak ada. Kita dulu tidak ada. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Insan. Ingat nama surat ini. Surat ini tentang manusia, tentang kita, tentang ayah dan bunda kita,
tentang anak-anak yang kelak akan dilahirkan. Dan subhanallah, surat Al-Insan ini seringkali Nabi baca ketika hari Jumat di waktu sholat subuh di rakaat kedua. Seakan-akan manusia disadarkan kembali, engkau manusia, jadilah manusia. Di ayat pertama Allah mengatakan, hal ata 'alal insani hinum minad dahr lam yakun syai'an madhkura. Wahai manusia, ingatlah engkau, apakah ada satu masa di mana engkau dulu nggak bisa disebut, namamu nggak ada, bapakmu nggak bisa sebut namamu, ibumu juga nggak bisa menyebut namamu, engkau nggak ada. Yang umur 40 tahun, 42 tahun yang lalu, engkau nggak ada. Terus kenapa kita ada? Allah mengatakan, inna khalaqnal insan min nutfatin amsyaj nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Yang congkak dengan hartanya, yang sedang sibuk berburu kekuasaan, jabatan dan harta benda, engkau tercipta dari apa? Kata Allah, kami menciptakan manusia dari nutfah, dari sperma, dari air mani yang bercampur. Itu kita. Itu orang-orang yang kita lihat di jalanan. Itulah manusia al-insan yang sekarang berada di atas. Baik presiden, baik wakil presiden, baik para menteri, para gubernur, wali kota dan bupati, siapapun tercipta dari air mani yang hina yang dia bercampur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu dapat mendengar dan dapat melihat. Allah katakan, nabtali, kami ciptakan manusia untuk diuji. Semua fasilitas yang Allah berikan, yang ada di tubuh kita, dan semua fasilitas yang kita lihat di muka bumi ini, yang kelak akan menjadi tanah dan rata dengan tanah, semua itu diberikan sebagai ujian. Nabtali, apa ujian yang Allah berikan? Perintah dan larangan. Akan ada perintah-perintah yang Allah turunkan, dan larangan-larangan yang dijelaskan kepada umat manusia. Tinggal engkau mau apa. Ahibati fillah, Allah mengatakan, inna hadainahu sabil imma syakiran wa imma kafura. Kami tunjukkan jalan kepada manusia. Allah sudah tunjukkan. Allah utus rasul-rasulnya. Allah turunkan kitab-kitabnya. Terserah engkau, tinggal memilih. Engkau mau jadi orang yang bersyukur atau engkau mau jadi orang yang kufur. Ingat, Allah nggak butuh kita datang ke masjid hari ini. Allah nggak butuh kita datang ke masjid Jumat depan. Allah tidak butuh kita datang ke masjid tiap hari. Allah beri kebebasan kepada manusia. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Barang siapa yang mau beriman silahkan. Yang mau kafir, monggo dia kafir. Allah itu pencipta langit dan bumi. Allah nggak butuh sama kita. Nenek moyang kita sudah mati, dan kita pun akan mati meninggalkan dunia ini. Tapi Allah kasih ujian, Allah kasih tes, karena Allah adakan
ganjaran. Allah akan berikan pahala. Kita makhluk yang merupakan berjiwa budak, dan kita budak, dan kita tidak mau beramal kecuali ada gaji, ada imbalan buat kita. Lalu Allah katakan, inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Buat yang kafir ada konsekuensi. Mungkin sekarang kau hidup di dunia kaya raya, menikmati hidup ini, dan kata Nabi SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara buat orang-orang beriman dan surga buat orang-orang kafir. Iya, silahkan nikmatin hidup di dunia. Silahkan dengan istanamu, silahkan dengan hartamu, silahkan bersenang-senang di muka bumi ini. Inna a'tadna lil kafirin salasila wa aghlala wa sa'ira. Kami sediakan buat mereka rantai dari api, belenggu dari api, dan neraka yang menyala-nyala. Yang apabila orang paling senang hidup di dunia dicelupkan satu celupan, yu'ta bi an'ami ahlil ardi min ahlin nar. Nabi menceritakan akan didatangkan orang yang paling nikmat hidupnya di muka bumi ini. Mungkin orang yang paling kaya di muka bumi ini, yang paling senang hidupnya, tapi dia divonis masuk neraka. Maka dia ditaruh satu celupan di neraka, lalu dikeluarkan. Orang ini ditanya, hal ra'aita khairan qat? Apakah engkau pernah melihat dalam kehidupanmu kesenangan, keenakan? Satu. Enggak. Hal marra bika na'imun qat? Apakah pernah lewat dalam hidupmu satu kenikmatan? La wallahi ya Rabb. Bayangkan jamaah, satu celupan di neraka, lupa dengan semua kehidupan di dunia. Satu celupan. Bagaimana kalau sehari di neraka? Bagaimana kalau khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya? Tapi itulah kehidupan. Allah kasih kebebasan, tapi semua ada konsekuensinya. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Adapun orang-orang yang beriman, orang-orang yang mau melewati ujian, yang mau hidup di dunia dengan aturan, berat jamaah. Sijnul mu'min, dunia ini penjara buat orang beriman. Setiap dia mau melangkah, dia harus tahu ini halal apa haram. Setiap dia ingin melihat, dia tanya ini halal apa ini haram. Dia sedang sibuk bekerja, tahu-tahu dipanggil azan, dia tinggalkan pekerjaannya, capek, lelah, penjara. Tapi surga tempatnya. Dia akan minum dari minuman yang enak dan lezat, campurannya kafur. Dia akan hidup dalam kenikmatan selama-lamanya. Yuda akan didatangkan kelak pada hari kiamat orang yang paling susah hidupnya di dunia. Dari sejak lahir mungkin dia dalam petaka, cacat hidupnya, miskin, dicela, diasingkan masyarakat, tapi dia penghuni surga. Dikasih satu celupan di surga, dia lupa dengan semua kelelahan. Maka tolong ingat, kenapa kita diciptakan? Kenapa kita melihat ada yang kaya, ada yang di bawah? Kenapa kita melihat ada yang sehat, ada yang sakit? Kenapa? Nabdali, kata Allah, kami menguji mereka. Di surat Tabarak Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya, bukan yang paling kaya, bukan yang paling cerdas, bukan yang paling pandai, bukan yang paling tampan, bukan yang paling berkuasa.
Tapi yang paling baik amalannya. Ada 2 syarat: ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.